Wah. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Iya juga sih ya, gadget aja kan murahan di Malaysia kan, iya nggak sih teman-teman? Bisa digantung, ada talinya minuman, iya apa namanya, es ikat tepi ya, hanya ada di Malaysia tuh ya. Oh, Artu tak jelas. pantes. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Oke teman-teman semua, kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di @rizkya. Nah ini nih, ada video bagus nih ya, culture shock ini ya, kompilasi culture shock dari orang-orang Indonesia yang sudah datang ke Malaysia tentu saja. Kira-kira apa saja sih culture shocknya? Langsung aja kita nonton ya videonya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Oke. Boleh kali ya bikin culture shock Indo-Malay. Jadi ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang biasanya kita beli di swalayan Pekanbaru tuh harganya sekitar 60-70 ribu. Di sini nggak sampai 50 ribu. Wah. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Iya juga sih ya, gadget aja kan murahan di Malaysia kan, iya nggak sih teman-teman? Gadget. Dan di swalayan Malaysia ini pilihan varian produknya jauh lebih banyak dan beragam. Oh ya, karena kita bakal tinggal di Malaysia cukup lama, jadi kita juga beli beras. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak harga berasnya Berapa ya? Selain itu, produk-produk di Malaysia ini juga banyak banget produk impor yang halal. Terus frozen foodnya itu banyak banget pilihannya, mulai dari sosis-sosisnya, Wah, nuggetnya, Ramli. bahkan ada nugget Best. sapi. Dan di sini juga banyak SPG-nya itu yang udah berusia, bener-bener yang anti-anti gitu. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya SPG itu didominasi sama yang masih muda dan menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya tinggal lama di Malaysia untuk keperluan tertentu tuh ya biaya hidupnya mirip-mirip aja sama kayak di Indonesia. Iya. Oh ya, tips kalau misalnya lagi belanja jangan lupa bawa tote bag ya, karena kalau di luar negeri tuh biasanya kita cenderung lebih jalan kaki kan kemana-mana. Bener banget. Jadi barang-barang belanjaan, gift dari Twinings kayak gini itu bisa dimasukin ke ransel ataupun tote bag yang kalian bawa, jadi nggak lebih capek deh bawanya kalau jalan kaki. Kalau aku dan Pak Susi pasti bawa ransel kosong kemana-mana, jaga-jaga kalau ada yang mau dibeli di tengah bener. jalan. Kira-kira siapa yang wishlistnya tahun depan mau jalan-jalan ke Malaysia? Komen di bawah ya. Siapa nih yang wishlistnya mau jalan-jalan ke Malaysia nih? Aku aja udah kangen lagi ya. Aku mau datang lagi. Excuse me uncle. Hah? Apa you nak Oke. order? Saya order nasi kari 1 ya. Itu saja kah? Ada lagi? Kedai mama nih. Minumnya es teh manis aja 1. Hah? Iced tea. Iced tea. Oke, iced tea 1. Kejap ya. Kejap ya. A few moments later. Oke. Excuse me, you punya order chicken curry 1 and iced tea 1. Terima kasih. Sorry uncle, saya tadi pesan es teh manis kan? Saya nggak pesan es teh susu. Ayo, inilah nama iced tea. Oh gitu ya. Oke, never mind. Never mind. Thank you. Apa harusnya tadi aku pesan original tea ya? Tapi itu kayaknya di beberapa resto ya. Kemarin yang aku datengin tahu semua, aku minta es teh dikasihnya es teh manis beneran. Itu beberapa tempat ya teman-teman ya. Dekat Jakarta. Bang, ni satu berapa ya? Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000. Murah. Murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia kenapa? Jadi Upin Ipin. Lah! Upin Ipin. Dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Jangan bosan-bosan ya bang ya. Karena itu kita emang fans banget sama Upin Ipin gitu ya, orang Indonesia. Shock yang saya alami ketika berada di Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia sangat dekat, khususnya di bagian timur, di mana Malaysia dan Indonesia berada di dataran yang sama, yakni kita kenal sebagai Kalimantan atau Borneo. Ceritanya pada bulan Desember tahun lalu saya berpergian menuju Sabah. Dan di sana saya sangat terkejut melihat begitu banyaknya gereja di mana-mana. Dan bukan hanya gereja, tapi mereka juga mempunyai menara-menara salib yang begitu tinggi. Mungkin lebih dari 10, 20 meter, 30 meter. Ya, disclaimer ya teman-teman. Jadi saya sangat terkejut melihat situasi tersebut. Karena di bayangan saya sebelumnya bahwa Malaysia itu adalah mayoritas Muslim. Ya memang secara kuantitas Malaysia adalah Muslim, tapi ada beberapa daerah juga atau beberapa negeri yang penduduknya banyak Kristen, seperti negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Sama halnya dengan di Indonesia, di mana tidak semua provinsi itu mayoritas Islam. Ada juga beberapa daerah yang
mayoritas Kristen seperti NTT, Papua dan sebagainya. Ketika saya pergi ke sana, khususnya ketika menaiki daerah Tambunan namanya, itu sejenis kabupaten lah kalau di daerah Sumatera Utara, saya benar-benar merasa seperti pulang kampung. Rasanya seperti pulang ke daerah Tapanuli, di mana kita menemukan banyak gereja, di mana orang-orangnya juga kebanyakan Kristen. Nah, dan saya begitu takjub karena selama ini bayangan saya tidak sedemikian. Gitu. Khususnya yang paling membuat takjub itu adalah dengan salib yang besar-besar tersebut, yang tinggi-tinggi maksud saya. Nah, jadi sungguh luar biasa. Di daerah tersebut jarang kita temukan tempat agama lain kecuali gereja di mana-mana, dan khususnya gereja Katolik sangat banyak di sana. Ternyata apa yang kita ketahui selama ini agak berbeda dengan kenyataannya, karena di Indonesia ini yang paling sering disorot adalah daerah Semenanjung Malaysia, di mana penduduk dan budayanya adalah Melayu. Sementara ada di daerah Malaysia Timur atau East Malaysia kebudayaan dan masyarakat lain yang juga sangat menarik untuk diketahui. Iya teman-teman ya, tapi memang harus langsung datang ke sana supaya lebih tahu ya, itu dapat culture shocknya. Fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat rapi pembuatannya. Iya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat-sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Iya sih ya. Kita kalau lagi liburan ada pungli, ada pengemis, apalagi pedagang asongan gitu, Jadi kayak terganggu ya. lu warga negara asing harganya segini, warga negara lokal segini, udah itu aja. Gak ada tuh kayak tambahan ini, tambahan itu, terus masyarakatnya lu lewat minta lagi tuh gak ada. Itu satu. Aman. Ya paling senang kayak gitu ya wisatawan kalau datang ya. Iya sih. Bener-bener bagus. Mau etnis apapun bagus. Contoh pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin. Terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga biasanya murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing banget. Oh iya, terus juga banyak yang ini ya, tempat wisatanya tuh banyak yang gratis ya teman-teman ya. Itu tuh salah satunya. Culture shock yang harus lo siapin kalau misalnya mau kuliah di Malaysia. Di sini kalau ngejemur cuma 2 jam tuh langsung ke Oh kalau lagi musim panas tuh. wow banget. Dan lu tahu kalau misalkan di sini kuliahnya tuh sambil nyantai, terus tugasnya tuh lu tinggal gini doang gitu. Yang benar. Dan di sini bensinnya murah. Iya kalau itu percaya. Murah, dan tol juga sama murahnya. Bagus lah. Keluar kota pokoknya. Begitulah culture shocknya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia ya. Nah ini nih, culture shocknya apa lagi nih? Bisa digantung, ada talinya minuman. Iya, apa namanya? Es ikat tepi ya. Hanya ada di Malaysia tuh ya. Tuh. Isi minyak self service. Oh iya, tapi kalau di sini juga udah ada kalau self service ya teman-teman ya. Di Indonesia sudah ada. Nah, ini nih. Pakai jaketnya kebalik. Kemarin aku ngeliat tuh di jalanan tuh. Ada yang kayak gitu tuh. Menarik tuh ya. Pakai jaket kebalik tuh. Seru. Beberapa culture shock yang dialami tentunya ya pada saat datang ke Malaysia. Orang Malaysia malas nak sebut ringgit, dia sebut ringgit. 10 ringgit. 10 ringgit. Macam laju juga cara sebut tu. Orang Malaysia memang tak suka sebut huruf R. Oh, Artu tak jelas. pantes kemarin ya sempat ngobrol sama akak sama abang di Malaysia tuh. R-nya memang nggak jelas ya. Misalkan kayak sedap, tulisannya tuh sedap giler, tapi dibacanya sedap gile gitu ya. Pantesan Mail di Upin Ipin kan 2 singgit gitu tuh ya teman-teman ya. Itulah beberapa culture shock yang dialami tentu saja pada saat datang ke Malaysia ya teman-teman ya. Wajar saja karena namanya beda negara gitu kan, meskipun hidupnya bertetangga, meskipun jiran, tapi namanya beda negara, pasti ada juga beda suatu kebudayaannya gitu kan. Beda sudut pandangnya, culture-nya itu pasti ada karena kita kan beda negara ya teman-teman ya. Hal-hal seperti itu tuh ya teman-teman ya yang membuat saling lah istilahnya ya, saling mengerti
antara satu dan lain tentu saja negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi kan banyak sekali ramai namanya orang Indonesia ini datang ke Malaysia. Begitupun sebaliknya, orang Malaysia ramai yang datang juga ke Indonesia. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang ngebuat istilahnya kita saling belajar ya teman-teman ya. Saling belajar, tukar pikiran, tukar informasi, tukar pengalaman. Itu tuh bagusnya teman-teman ya. Jadi mengubah cara pola pikir kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum belajar sama sekali, belum tahu sama sekali gitu kan. Akhirnya kita belajar, kita lebih tahu tentunya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah datang ke Malaysia gitu kan, untuk orang Indonesia yang belum pernah datang ke Malaysia gitu kan, karena deket nih ya, liburan sekali-kali ke Malaysia biar tahu, oh ternyata suasana di sana tuh seperti itu. Kita ya kalau udah sering datang misalkan ke negara lain, tentu saja kita mengunjungi negara-negara di luar negara kita, tentunya negara kita Indonesia gitu ya. Nanti kita akan tahu dan kita ngerasa wah ini nih ada yang dikangenin nih, ada yang bikin rindu. Itu hal-hal kayak gitu tuh pasti aja ada. Begitupun orang-orang Malaysia yang pernah datang ke Indonesia pasti juga berpikir seperti itu. Ada hal-hal yang bikin rindu, ada hal-hal yang bikin kangen gitu ya. Dan tentunya hal-hal itu akan menambah tentunya respon kita ya teman-teman ya, saling menghargai dan menghormati tentu saja satu sama lainnya. Dan oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.